wisudawati, nanti sebelum masuk ke ruangan maka akan dibariskan sesuai dengan nomornya. Nanti akan diberikan nama-nama dan nomor urut serta barisan wisudawan-wisudawati. Yang perlu diperhatikan adalah posisi berdiri. Sebagai contoh, misalnya untuk barisan 1, nah di sebelah kiri pembawa barisan, itu berdiri nomor urut paling depan, nomor 1, dilanjutkan dengan nomor 2, kemudian lanjutkan dengan nomor 3 sampai dengan 6. Di sebelah kiri pembawa barisan. Di sebelah kanan pembawa barisan berdiri nomor urut yang paling depan adalah nomor urut yang paling besar. Kalau untuk barisan pertama sebelah kanan itu nomor urut yang paling depan berdiri adalah 108. Di belakangnya 107, di belakangnya lagi 106. Kemudian diikuti dengan 105, diikuti lagi 104, 103. Begitu ya. Jadi di sebelah kiri nomor urutnya dari kecil ke besar, di sebelah kanan pembawa barisan dari besar ke kecil. Jumlah wisudawan dalam satu barisan, sisi kiri 6 orang, sisi kanan juga 6 orang. Jadi tidak terlalu sulit. Yang perlu diperhatikan adalah wisudawan itu nomor urut berapa dan barisan berapa. Itu contoh yang kedua pada barisan kedua. Nah, pada barisan kedua yang berdiri di sebelah kiri pembawa barisan, paling depan nomor urut 7, diikuti dengan 8, kemudian diikuti dengan 9, diikuti dengan 10, 11, dan terakhir 12. Sedangkan di sebelah kanan pembawa barisan untuk barisan kedua, paling depan berdiri nomor urut yang paling besar. 114 dimulai, kemudian belakangnya 113, diikuti dengan 112, diikuti dengan 111, 110, dan terakhir 109. Jadi setiap wisudawan harus hafal barisan dan nomor urutnya. Itu kuncinya. Ya, ini nggak terlalu sulit tahun ini, karena memang hanya sedikit dalam satu barisan itu hanya 12. Yang paling penting ingat, setiap wisudawan harus hafal nomor urutnya dan barisannya. Itu aja kuncinya, karena kita tidak akan merubah nomor urut dan barisan. Itu diurutkan berdasarkan program studi dan abjad. Selanjutnya, setelah dibariskan, maka wisudawan-wisudawati akan memasuki ruangan mengikuti jalannya pembawa barisan. Oke, mungkin bisa dicontohkan, Bang Arif. Nah, jalannya pelan-pelan ya, Dik ya. Silakan, boleh, seolah-olah kita memasuki ruangan. Oke, maju dulu. Nah, tahan dulu. Setelah MC mempersilahkan wisudawan-wisudawati memasuki ruangan, baru pembawa barisan membawa barisannya memasuki ruangan. Silakan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan-wisudawati memasuki ruangan. The graduates enter the room.
Iya, silakan. Nah, silakan yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Ingat, yang paling kecil untuk sebelah kiri akan berada di paling pinggir. Begitu juga yang sebelah kanan, nomor urut besar akan berada di paling pinggir kiri. Kanan, sorry. Oke, nah setelah kalian wisudawan berada pada posisi duduknya, tidak dibenarkan duduk, masih berdiri menunggu teman-teman atau seluruh wisudawan masuk ke ruangan. Pembawa barisan juga seperti itu, ya, oke. Wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. The graduates, please be seated. Oke, ketika selesai MC menyampaikan silakan duduk, maka seluruh wisudawan duduk tanpa mengeluarkan suara. Ingat adik-adik wisudawan, sebelum dipersilakan duduk dan sebelum seluruh wisudawan memasuki ruangan, maka barisan yang paling depan, begitu juga seterusnya, tidak dibenarkan untuk langsung duduk. Tunggu dipersilakan oleh MC. Oke ya, saya pikir selesai seluruh wisudawan duduk, maka pembawa barisan bisa mengambil posisi yang sudah ditentukan. Prosesi memasuki ruangan sidang. Wisudawan wisudawati dipersilahkan untuk berdiri. The procession will enter the room. Ladies and gentlemen, please be stand. Pembacaan ikrar itu akan diwakilkan oleh salah satu wisudawan yang sudah ditunjuk. Maka apa yang disampaikan oleh perwakilan wisudawati tersebut maka akan diikuti oleh seluruh wisudawan. Ya, kata-kata yang akan disampaikan atau yang diikuti nanti juga akan ditampilkan pada layar. Ya, benar ya. Dan sehingga memudahkan wisudawan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh perwakilan alumni atau wisudawan-wisudawati yang dilantik hari ini. Upacara wisuda lulusan Politeknik LP3 Medan tahun akademik 2019-2020 dimulai. Pelantikan program studi administrasi bisnis. Inauguration of Business Administration Study Program. Oke, ketika disebutkan seperti tadi, maka seluruh wisudawan program studi administrasi bisnis berdiri. Nah, barisan yang paling pinggir itu keluar dari barisan, boleh diikuti. Nah, diikuti terus nih, diikuti di belakang. Jadi ada 6 orang. Ketika disebutkan pelantikan program studi administrasi bisnis, maka seluruh wisudawan wisudawati program studi administrasi bisnis berdiri. Nah, nanti akan dibantu oleh pembawa barisan mengarahkan keluar dari barisan untuk berbaris menuju panggung untuk dilantik. Oke, kita coba lagi ya. Pelantikan program studi administrasi bisnis. Inauguration of Business Administration Study Program. Oke, di sini pembawa barisan membantu wisudawan mengingatkan untuk berdiri khusus program studi yang disebutkan. Yang pertama administrasi bisnis, maka pembawa barisan mempersilakan wisudawan ke rute jalan yang sudah ditentukan. Pembawa
barisan nggak usah ikut jalan. Oke, stop. Nah, nanti akan dirapikan posisi tali sebelum dilantik di sebelah kanan. Seluruh kanan apa kiri? Kiri, betul tadi. Ya. Oke, posisi tali ini ya. Kepada seluruh wisudawan, posisi tali sebelum dilantik berada di sebelah kiri. Kalau sudah ada yang memindahkan ke sebelah kanan, berarti nggak usah dilantik lagi, karena sudah dilantik sendiri. Oke, kemudian setelah dipanggil namanya, maka yang dipanggil segera naik ke atas panggung. Fahrul, anak dari Bapak bla 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 dan Ibu bla bla bla. Nah ya, jadi yang disebutkan namanya itu naik ke atas panggung, kemudian berhenti di sudut kanan panggung sebelum ke prosesi atau ke senat memberikan penghormatan dengan menundukkan sedikit kepalanya. Oke, silakan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian berjalan ke atas panggung, kemudian menghadap direktur, menundukkan kepala untuk dipindahkan talinya. Silakan Bapak Direktur. Oke. Nah, salaman tanpa bersentuhan. Ke wakil direktur 1 untuk diberikan maaf, silakan. Dan juga sekali lagi tidak perlu bersalaman dengan bersentuhan. Oke. Nah, posisi mapnya, cara memegang mapnya itu di sebelah kanan, kemudian berpindah ke ketua program studi. Kiri ya, oke. Sebelah kiri, paru kiri, oke. Kemudian salaman, jangan lupa tapi tidak bersentuhan. Lanjutkan dengan Kaprodi untuk bersalaman tanpa sentuhan. Yang menuju balik turun sebelum ke depan untuk memberikan penghormatan dulu, baru kemudian turun. Silakan dilanjutkan dengan wisudawan yang berikutnya.
program studi akuntansinya dilantik. Ini adalah contoh program studi teknologi yang berada di barisan yang sama dengan program studi akuntansi. Maka cara pindahnya adalah dengan cara tidak boleh berdiri, tapi boleh setengah berdiri, pindah tempat duduk. Ya, tidak boleh berdiri, setengah berdiri, pindah geser pantat. Silahkan coba dipraktikkan. Iya, ya. Sampai di bangku terakhir yang kosong. Nah, cara masuknya untuk sisi kanan tadi, silakan berjalan, langsung ke, ya, tidak perlu memutar melalui gang tengah, jangan duduk dulu ya, tidak perlu memutar sampai ke belakang, khusus untuk barisan yang sebelah kanan. Setelah selesai dilantik semua program studinya, duduk. Nah, pelantikan program studi teknologi komputer, maka hanya satu yang berdiri. Berdiri, coba deh. Nah, kamu silakan anggap kamu dilantik pemanggilan pelantikan program studi teknologi komputer. Silakan jalan melalui jalan di tengah, mengitari belakang. Kemudian, nah, untuk program studi akuntansi bergeser pantatnya. Iya, begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya semua akan berada pada posisi semula. Iya, silahkan duduk. Nah, begitu seterusnya. Terima kasih. Jangan bubar setelah MC menutup acara karena akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama pimpinan dan ketua program studi dan wisudawan. 1 kali sesi foto itu terdiri dari maksimal 25. Nanti akan disebutkan urutan pertama nomor 1 sampai dengan 25 untuk program studi administrasi bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua nomor 26 sampai 50, sesi ketiga 51 sampai 75 dan yang terakhir 76 sampai 106 untuk program studi administrasi bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan akuntansi dan terakhir teknologi komputer. Ya, mohon adik-adik mudah-mudahan ini nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk sesi foto bersama. Demikian dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari ketua panitia, silakan Pak Asri. Catatan pada saat hari H nanti tidak dibenarkan membawa keluarga. Iya kan, tidak dibenarkan membawa keluarga. Yang hadir hanya wisudawan, wisudawati. Untuk informasi tambahan nanti kita akan sampaikan pada saat gladi bersih. Oke, makasih, itu aja. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.